kan netizen bilang banyak pendapat bahwa tetap ya suka flexing, suka mamer, suka kasih lihat ini, kasih lihat itu. Ya. Tuh, gue beli di pasar sono. Pasar dekat got ya. Nih, gue belinya di sono, pasar malam. Jadi adu pasar dekat got sama adu pasar malam, itu adu sombong. Berarti nggak harus kaya. Iya. Karena bicara ria itu di sini. Oke. Saya Jadi tuh lebih hampir kreatif, ini, Uncle. hampir lari dari rumah untuk cari pekerjaan. Hampir. Karena udah nggak tahu mau ngapain, saya bilang sama April, saya nggak tahu bertanggung jawabnya sebagai suami itu seperti apa. Kalau diizinkan, saya mungkin merantau. Saya lari, merantau, saya mau cari pekerjaan buat makan kalian. Tapi subhanallah, Allah tolong kita. Entertainment. Kapan lagi disetirin sama Ustadz? Wah. Jadi, udah lihat kan Uncle muter tadi kemana? Kita lagi berada di Istana Sin. Punya Ustadz Soulmate sama April Jasmine. Yang aku seneng adalah dipisahkan nih. Ruangan anak, kita berjalan ya? Ruangan anak dan orang tua. Ini kan mengajarkan kemandirian pada anak nih. Ya kan? Betul, Uncle. Jadi kan anak-anak semua laki-laki, Uncle. Jangan sampai dia terlalu manja sama ayahnya, terlalu manja sama ibunya. Karena memang pada prinsipnya anak usia kalau sudah 6 tahun, 7 tahun, dia harus terpisah. Betul. Supaya apa? Supaya dia mandiri. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau bisa jangan minta tolong kalau selama mampu. Ya, keren. Nah, mau ketemu harus jalan, ada usaha. Ya kan? Ada ikhtiar, dilatih buat apa ya? Melatih. Kamu mau sesuatu, kamu usaha. Minimal kamu jalan deh ke kamar ayah, kamar mami, sehingga kamu minta apapun, ya kamu harus usahanya. Betul, ada gerak juga ya? Ada geraknya, Uncle. Coba lihat, bukan cuma gerak, ada main bola. Iya, ini futsalnya. Siapa emang Ustadz main? Kalau sama anak-anak kita main, Uncle. Makanya kita buat kan mini. Karena bolanya... Kita coba tendang bolanya. Ayo, Uncle. Sini. Ayo. Kapan lagi? Siapa jadi kiper nih, Uncle? Aku jadi kiper deh. Uncle tendang. Iya. Wah, ini udah Piala Asia nih. Dari kaki gua dong. 3, 2, 1. Wey, los. Sekali lagi. Sekali lagi. Nggak bener nih. Mantap. Nggak bisa gol. Aku bakal kesini nih, Ustaz. Harus kita. Uncle. Harus ada pembalasan. Tapi inilah ya. Ya. Konsep yang kayak gini enak bikin kita mungkin betah di rumah nih. Oh, ini musola. Yap, musola ini punya sejarah, Uncle. Kenapa? Karena dulu waktu awal pembangunan, sebetulnya ini kamar untuk ayah dan emak saya. Masya Allah. Akhirnya di tengah perjalanan pembangunan, ayah emak meninggal. Karena sakit, dan kemudian saya mau siapkan sebagai ruangan, saya nggak tega. Harusnya buat mereka, kita buat musola. Sehingga semua orang bisa sholat di sini, zikir di sini. Mudah-mudahan pahalanya juga sampai pada mereka. Amin. Karena kan mereka ya, beliau-beliau itu yang udah berpulang kan di sini kan kamarnya. Betul. Dan ini, Uncle, ada pohon. Ini pohon apa lagi? Ada Jadi sejarahnya? ini pohon rambutan. Waktu kami bangun ini, ayah bilang, pohon ini jangan kau tebang. Dulu subur nih, Uncle. Amanahnya nih. Nanti aku mau nongkrong di sini, aku mau duduk di sini. Dan ini lahan, tolong kau siapkan buat aku. Aku mau nanam-nanam. Tapi subhanallah, begitu wafat, pohonnya ikut mati. Makanya Uncle lihat pohon rambutan semua sini hidup. Coba Uncle lihat, subur semua. Kecuali ini begitu ayah meninggal, mulai rontok satu-satu. Ini pohon. Wow. Padahal dekat sumber air. Iya. Logikanya kan harusnya enggak. Ya, itu udah di luar kuasa kita ya. Nggak tahu, kata orang bahwa setiap makhluk hidup itu punya sinergi
tersendiri. Keterikatan, keterkaitan Yap. sama-sama. Karena mungkin yang rawat beliau itu. Ya, Bapak dan sudah Ibu dipesan, dulu. jangan. Kenapa? Adem. Kan rimbun Iya, dulu. iya. Adem gitu. Aku mau nongkrong di sini. Aku mau liatin tanaman aku di sini katanya kan. Udah kita kasih lahan segini untuk bercocok tanam. Tapi apa boleh buat, semua atas kuasa Allah kembali. Ya mudah-mudahan aku berdoa semoga beliau ditempatkan lebih indah dari apa yang disiapkan di dunia ini. Pesan yang paling diingat dari orang tua, Ustaz? Kamu kalau tinggal jangan di tempat yang terlalu sedikit manusia. Artinya di perkampungan jauh lebih bagus. Makanya rumah-rumah kita tuh baik di Kebon Jeruk maupun selalu pasti sekelilingnya adalah masyarakat. Iya. Karena aku udah sering setiap rumah baru pasti aku yang pertama hadir, kali ini aja enggak. Ya, aku bertanya, Angkel mana? Kedahuluan, Angkel Ingat nggak, sibuk. dulu pernah ada kalimat Angkel yang jadi viral ya? Ya. Si 24. Iya, itu jadi rujukan. Aku bilang, ini kenapa jadi rujukannya ke Angkel? Rugi gue nih. Iya kan? Viral loh, ya kan? Viral. Yang pakai orang lain. Yang gitu pakai loh. orang Nggak lain. apa-apa, Aduh, nggak apa-apa berkah. Berarti informasi Angkel dipakai. Betul. Jadi tadi kita lihat juga ada kolam renang Yap, disiapkan. betul. Yang paling viral lagi ada pom bensin. Padahal itu kan Iseng bisa banget. dibeli. Lah iya tinggal Beli pesen Iya. online bisa. Betul, Terus dari betul. mana bensinnya? Beli aja ngeceran. Lah iya. Yang penting kan indah lihat Yang penting ya. kan indah. Ada pom bensin rumahnya, ada kolam renang, ada lapangan bola. Bulu tangkis, Angkel. Oh, bulu tangkis. Bulu Nah. tangkis. Oke, saya nggak bawa raket. Kalau bawa raket, Angkel main juga. Ya. Angkel semua olahraga bisa. Cuman ngos-ngosan aja. Faktor U. Udara. Oh, berat. Iya. Tuh, kalau Ustadz gitu nggak pernah nyakitin hati orang. Karena panas banget pasti bulu tangkis nggak mungkin lah. Faktor U ini udara. Jadi ada taman. Yap. Lihat ya. Ini ada buat taman. anak-anak. Nah. Wow, lengkap semua. Itu mau apa aja ada. Ya. Tapi itulah yang membuat keluarga jadi betah di rumah ya. Ya, lebih gini. Kami sadar, Angkel, saya dan April, orang yang sering banyak keluar. Sadar bahwa anak-anak sering ditinggal. Jadi, waktu yang 1, 2, 3 jam itu kalau kita pakai keluar sudah habis di jalan. Maka kita buat bagaimana 1, 2, 3 jam itu ketika ada waktu, ayo kita main bersama. Bareng-bareng, Main kualitas bareng-bareng. di rumah Yap, juga. betul. Dan ini lengkap, ada time zone-nya di belakang Ya. kita nih. Lengkap semuanya ada. Lalu yang paling penting ini tadi yang bilang kita agak Ayo, cepat ayo, di ayo, sini. Ini adalah, nah ini ruang pribadi beliau. Yap. Ruang pribadi sahabat Angkel yang satu ini. Masya Allah. Menyenangkan loh, lihat tuh. Ya. Atas kamar, Ya. di bawahnya. Dibuat tempat publik kalau kita sama Nah. anak-anak, anak mau makan bareng. Masuk dulu. Ayo masuk, Angkel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nyaman banget ya. Menyenangkan ini. Jadi mau ngapain aja, mau nonton ada, kemudian ngopi di sini, nggak usah jauh-jauh ke sana ya. Nah, itu tujuannya Angkel. Kalau misal tengah malam, Mbak udah pada tidur, teman-teman semua istirahat. Aku kesana kan lumayan capek. Iya. Lebih baik masak di sini. Emang tengah malam ngapain Ustadz sama April ke bawah berdua? Aku tuh begadang, Angkel. Jarang tidur. Oh, langsung. Kemana? Wirid. Ustadz pun manusia loh. Manusia loh. Ada wiridannya. Udah itu nanti aja kita ngobrol lagi. Ayo, Angkel. Karena ini pribadi kita kesini aja. Iya. Nah, berarti ini tadi ruang pribadi ya, kamar ya? Ya, betul, Nah, Angkel. tadi yang kita berhenti adalah tempat entertainment ya? Entertainment. Jadi ada gym di atas. Ada gym di atas. Ada salonnya April. Pribadi. April nikmat banget. Luar ada biasa. salonnya. Luar biasa dia. Terus kemudian Ada sauna. ada sauna. Dan ada home theater. Wah, oh di sini semua ya? Di sini semua, Angkel. Pokoknya di sini ruang entertainment. Mau senang, mau happy, mau hiburan ada di sini. Pertanyaannya, seberapa sering ruangan ini dipakai? Seberapa jarang harusnya pertanyaannya? Kalau jarang bagus dong. Bagus. Bermanfaat. Bermanfaat. Tanggung jawabannya jelas. jadinya. Jelas. Iya. Masalahnya kan waktu kita ini, Angkel. Oke. Panggil aja angkel-angkelnya Magi bisa. Boleh. Angkel kalau pengen santai-santai di sini, meeting di sini, pakai aja, Angkel. jangan- Kenapa? Sayang kalau nggak dipakai, beneran. Jangankan cuman ini, yang di Puncak aja ditawarin sama beliau nih. Betul. Angkel silakan. Ada Sultan Palace, Jasmine Palace, White Palace. Kalau Angkel tadi tanya berapa red card-nya? No, buat Angkel red carpet. Bukan red card, tapi red carpet. Aduh. Tuh bayangin tuh. Banyak banget. Masya Allah. Angkel pernah syuting di kafe yang di Simsalabim. Bener. Ya kan, yang di Di Gadok. Gadok, Iya. betul. Itu begitu datang keren banget. Sekarang udah jadi
Kamar Udah ya? jadi villa, ada futsalnya, ada kafenya, dan dipakai sering buat syuting tuh. Iya itu, aku syuting di situ. Oh, gara-gara Uncle syuting jadi dipakai teman-teman syuting tuh. Paling bisa. Tapi inilah yang memanfaatkan semuanya dengan optimal. Itu yang paling penting kan. Alhamdulillah. Sebetulnya. Semuanya terpakai. Iya. Dan kita tahu betul bahwa Ustaz Soulmate proses perjalanannya untuk bisa seperti ini nggak sesimpel menjentikan tangan. Allah. Ya kan ada. Karena kita bukan Pak Tarno. Kalau Pak Tarno juga prok jadi apa gitu. Mau tahu ceritanya? Ntar ya. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Saat lagi. Pokoknya paling enak deh. Ya. Sini dong. Waduh, Lagi aku siap udah ngobrol. bikinin Assalamualaikum. kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Uncle, ayo. Nih. Ini tempat tempat suka podcast masak-masak ya di sini kan? Iya. Betul. Ini apa Ini spesial, aku bawain Wah. kopi. Ini kopinya tuh herbal, jadi ada madunya segala macam ya. Masya Enak Allah. banget, ayo cobain bismillah. Kita habis olahraga, main bola. Oh gitu? Kaki aman, Kalah. kaki? Piala Asia tuh kalah. Apa piala kemarin tuh apa ya? Asia ya? Piala Asia. Piala Asia 2000 kalah. Ini kita yang menang, kita bukan tim yang... Kalah jagoan mereka, kalian Kalah karena kita kalah jago sebetulnya, bukan kalah hebat. Ya dong, kita nggak perlu mukanya langsung merona, Iya, ini keringetan. nggak usah pakai blush cream ya Nggak kan? usah. Kalau ini kan jelas ya, Iya. terawat gitu. Bener. Kalau ini perlu dirawat kayaknya ya berdua ya. Wah ini pas banget nih. Iya. Kita habis olahraga berat banget tadi dapat ini kopi ya? Kopi itu Mana, mana? herbal banyak rempahnya. Gimana rasanya? Nikmat lah. Enak ya. Nikmat banget. Coba Masya Allah. pertama kali Uncle cobain kopi ini yang berasa rasa apa? Kopi hitam, tapi ada madunya. Ada madu. Dan rempahnya kerasa banget. Rempah jahenya itu ya. Jahenya. Kayaknya macam-macam deh, nggak cuma jahe. deh. Iya, bener, Ya, bener. ya kan? Bener. Jadi ada ini ya. Ada ramuannya. bacaannya, kok serem ya. Klinik banget gitu ya. Langsung minum 2 kali. Langsung minum 2 kali. Tapi kapan bikinnya tadi? Cepet banget. Iya, aku tadi di belakang udah nyiapin ini ya, ada sup iga buat Uncle, ada bakso, bener. ada somai. Itu spesial aku masakin sendiri. Jadi nanti dicobain ya. Dari 2 hari lalu kan masaknya ya? Enggak lah, nggak pagi selesai ya? ini. Sisaan tamu itu, Uncle. Tapi gini, kalau Uncle mampir ke rumah bapak-bapak dan ibu yang terhormat ini, pasti selalu disediain makanan-makanan yang luar biasa. Masya Allah, rezeki. Iya, selalu inget gak rumah yang Kebun jeruk. Yang dulu, jeruk. iya, Ya, makan-makan. rumah itu lo renovasi lagi, rumahnya banyak banget. Ya Allah. Ya Allah, Senang amin, aku berkah. amin. Sebagai teman sahabat ikut senang loh lihat kemajuan yang tidak datang begitu aja ya. Betul. Dia kan ngomong ke Soulmate kan. Brother, ini nggak datang begini aja kan? Ingat nggak kalau nggak salah 3,5 tahun yang lalu ya? Iya. Pada saat lagi Pandemi. Iya, benar. tapi dengan sigap dan dengan ulet, Mudah-mudahan. banting setir ngambil keputusan tetap dan lihatlah terbukti Iya, kan. dan ini menurut aku keputusan Ustadz yang paling berani. Ekstrim. Jadi aku tuh sempet Nanya ke gini, istrinya. nanya, dia selalu tanya tiap kali mau Ngecek aja, ngeluarin, ngecek. tiap kali mau ngeluarin uang dia harus tanya, karena kan Oh kamu ya, bendaharanya ya? iya, Kasir. Gawat ini kelihatan kendaranya dia. iya, jadi kan harus ACC dulu, kan bagaimanapun juga doa istri, Betul, Uncle. betul. Jadi tanya ini, bagaimana memasarkannya gitu? Ya, pasti bagus, udah deh, udah begini survei begini gitu ya. Oke, bismillah, aku tantang langsung. Kalau kamu udah ngabisin uang segini banyak, tapi kamu nggak bisa masarin ini semua, nggak bisa suksesin ini semua gitu ya, mundur kamu, aku yang maju gitu. Jadi kami tuh, Uncle, pada saat pandemi, uang memang tidak ada. Tapi aset, mobil, Ya, semuanya. iya. Kami lepas semua. Rumah Asetnya gitu kan. banyak, aku tahu. Kami lepas itu mobil semua segala macam. Makanya tadi bilang ekstrim karena di tengah kondisi pahit getir, terus kamu harus jual ini, ya, mobil, harta yang kita nggak tahu apakah balik apa enggak. Mendingan Dan di zaman itu juga iya, juga pasti nggak bisa dengan angka yang betul. spekta juga kan. angkanya jadi maksudnya Kalaupun nggak bisa tinggi. ada, Iya. yang mendingan buat makan. Betul. Kok kamu cemplungin buat usaha sigaret, terus usaha kopi, kita nih nggak pernah gitu. Bismillah udah. Subhanallah. Iya. Step by step. Iya. Perlahan demi perlahan. Kalau kami istilahnya jalan jualan. Iya. Dengan jualan jadi jalan. Itu Uncle ya, tapi Iya, tetap ya aku wiridnya nggak Getir-getirnya. berhenti. Iya, kan tetap mintanya ya Allah, mudahkan terus udah gitu tiap malam juga bro, ya Allah. Kan orang lihatnya indah-indah aja kan. Iya, dia nggak udah tahu. jadi bagus. Iya. Dan bayangkan. Ini tadi masuk aja nih hampir 5.000 kan? Hampir. Iya. Ya kan?
ini referensinya dari mana sebetulnya? Ini konsepnya Timur buat aku Tengah ya? menarik ya. Timur Tengah masih ada, Islaminya juga masih Masya Allah, Masya Allah. Aku mengucapkan, Masya Allah indah ya, masuk tempat yang seperti ini. Iya. Semuanya ada, musola ada, Benar. buat anak ada, buat ini ada. Tercukupi, terlengkapi, dan terpikirkan. Betul, jadi memang aku orangnya sangat detail. Siapa ya referensi? Jadi Kalau buat ngobrol sih berdua. Tapi keputusan inti ada di dia, Uncle. betul. Jadi luar gini, biasa. jadi gini Uncle, Tentu setiap aku punya kali. nomor telepon kamu. Jadi Iya, aman lah ya. Aman lah itu. Jadi gini Uncle, Ustadz tuh selalu bilang, ini rumahnya gini. Terus aku kan sebagai Menteri Keuangan, kalah Ibu tar Sri dulu, Mulyani. ya gitu. Tar dulu, masalah aku atur dulu ya gitu. Ini larinya akan kemana? Ini buat apa? Ini berfungsi dengan baik apa enggak? Ini akan dipakai atau enggak? Itu banyak banget pertanyaannya, Uncle. Jadi aku sedetail itu. Nah, Ustadz kasihlah gambar ini nanti begini. Oke, aku tambahin ini nggak bisa begini nih. Ini kalau terlalu banyak ornamen nanti jadi kayak masjid banget gitu. Tapi kita pengen lingkungan yang memang Islami, yang memang di situ tuh orang masuk nyaman juga gitu. Jadi kita pilih-pilih ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak gitu. Jadi ya alhamdulillah udah jadi seperti ini dan Pakai desain interior. pakai apa namanya arsitek juga, iyalah. desain interior juga gitu. Jadi semuanya tapi semua tuh menjurusnya tuh ke aku. Jadi Makanya pertanyaan detail. ada apa dapur ungu. Ya, itu kan, request jelas khusus itu kan tuh, dapur Angga. ungu. Itu harus ada itu. Itu nggak bisa dilawan, Nggak Angga. Aku bisa. bilang Dari ini dulu aku ingat banget. keluar dari SOP Iya. ini terserah. Ini maunya aku. Sudah. Mau bilang apa? Iya, ya masa dari setengah hektar begini terus aku minta cuma berapa ratus meter aja nggak boleh kan keterlaluan. Menkyu harus tahu, harus bisa mendapatkan apa dia mau dong. Iya betul, ya kali aja kan aku bisa jadi YouTuber juga kayak Uncle terus gitu menghasilkan uang dari Kayak dapurku. Uncle, kayak enggak aja. Kalian lebih hebat lah. Masya Allah, Uncle Masya top lah, top. Tapi dari proses waktu pandemi ya, kemudian bisa, alhamdulillah Masya Allah sukses sekarang. Iya. Spill dong dikit ke kita gitu loh. Ya, saat itu tadi kita udah cerita bahwa kami itu tinggal di perkampungan. Iya. Datanglah tetangga dari belakang mau minta beras, Uncle. Nah, inspirasinya dari mana? Saat dia minta beras, dia bawa, kita sebut rokok ya, sigaret atau rokok, yang aku lihat harganya tuh 35.000. Saat itu aku berpikir, ya Allah, dia beli beras nggak bisa, beli rokok bisa. Akhirnya tadi, keuangan yang tersisa, aset ya, mobil segala macam, lepas kita bisnis ini. Nah itu yang dibilang ekstrim. Subhanallah, ternyata orang Puyeng tuh memang senang Jadi kreatif. senang merokok. Oh gitu. iya. Nah, Dan yang dipilih pun nyari tembakau, inspirasi herbal ya. Herbal, karena ramuannya memang ternyata herbal dan kami sudah datang, kami Karena lihat. ngambil bisnis yang tentu tidak semua orang akan mendukung ya. Karena ada beberapa golongan juga tentu akan pendapat. ini kan nggak bener gitu lah, masalah kesehatan Betul. dan lain-lain gitu loh. Tapi balik lagi pilihan adalah kepada setiap individu masing-masing. Iya. Ternyata begitu kami survei, luas sekali marketnya. Iya. Ya sudah, cari yang luas market. Jadi yang paling cuan yang mana ini? yang paling cuan yang Yang mana ini? paling cuan ya memang ini angka karena orang Masya bilang Allah. RO-nya harian kan. Ya. Ya kita kan bisnis tiap hari, Iya. ikhtiar kan? Jadi agak kaget juga Uncle. Jadi begitu ngejalanin ini, tapi lelahnya luar biasa Uncle. Aku sama Ustadz waktu itu kita pengiritan ya Uncle ya. Kita tuh bener-bener yang ya udah kita jalan berdua supaya kenapa? Kalau sewa hotel cuma satu doang gitu. Jadi ngirit terus udah gitu kita runutin kita jalan dari mana nih? Oke dari Jakarta ke arah mana? Siapa orang yang mau kita samperin? Door to door lah Uncle. Kita cuma berdua loh, saya nyetir gantian. Masya Bawa barang. Bawa barang kayak Awalnya. sales. Awalnya. Awalnya kayak sales. Ikhtiar. Bener. Iya. Orang sampai bilang sampai ada temen mungkin lebih nggak tega sih ya daripada mau beli. Kasian kayaknya kasian. Ustadz, masih ada. Saya kok nggak ditawarin ya? Takut saya borong. Nanti nggak enak, angkel nggak borong kan. Udah kita cari yang punya cuan-cuan aja kan, yang punya uang. Datang sambil bang, Ustadz, masih ada? Masih, bang. Ustadz Kalau Solmed loh, maaf sudah ya masuk Yasmin. sini, Iya. pantang tuh barang balik pulang. Balik lagi. Jadi Diturunin semua barang kami. Alhamdulillah. Berkah ya. Dibeli. Dan kami datang lagi, mereka RO lagi. Nah, terus berkembang. Akhirnya kami sekarang punya sistem sendiri, punya merek sendiri. Dan buat kami ya, kalau Uncle tadi bilang proses itu akan mengantarkan pada sesuatu, ya mudah-mudahan proses yang panjang itu, ya hari ini kami bisa dapatkan
apa-apa yang kami dapatkan. Karena nggak ada instan ya? Nggak ada. Ya kita mie instan aja kan harus tetap ke dapur. Mengolah Masak dulu. Jangan-jangan ntar lagi bikin instan. Ya. Oh, yang sehat gitu. Amin ya Allah. Ya Allah. Cuman gini, dengan begitu seringnya kita berteman udah lama ya. Banyak kan orang tetap bilang bahwa kalian demen pamer, demen flexing, whatever call it lah. Yap. Istilahnya sekarang, Iya, demen ngasih lihat. Apalagi sekarang nih, buka YouTube isinya rumah Ustaz Solmed. Iya. Semuanya termasuk Gitu Angga ya? gitu. Cuma aku agak kesel kenapa aku gak pertama gitu. Oh ya Allah. Angka sibuk sih. Iya, astagfirullah. Sampai lupain temen. Masya Allah. Syuting mulu, syuting sinetron mulu sekarang. Terus buka ya, terus buka, terus. Mentang-mentang web series sinetron lebih besar gitu. Bener Terus banget. kita dilupain. Enak banget nih. Enak Emang banget nih. gitu. Kalau yang punya fee harian ya. Lupa. Nggak, tapi gini. Ini kan netizen bilang banyak pendapat bahwa tetap ya suka flexing, suka mamer, suka kasih lihat ini, kasih lihat itu. Ya. Nah, sampai hari ini masih mau mengkomentari atau ada tanggapan lain dari Ya. komentar-komentar yang gitu. Pertama kalau dibilang flexing sebetulnya itu istilah ekonomi yang bagaimana seseorang itu menampilkan sesuatu yang sukses berhasil tapi benar-benar gitu. Iya. Tujuannya untuk menarik kalau orang bilang ada investasi, mau modal, mau ikut jualan, mau ikut dagang. Karena dari situ orang akan bertanya, kok bisa? Dari mana? Dari dagang. Lu mau ikut? Ayo, gua mau Pencapaian dong. bisa kayak gitu ya? Pencapaian bisa kayak gitu. Dan kita fair-fairan, ayo, mau usaha apa? Ya. Mau usaha villa, mau usaha kafe, mau usaha jualan rokok sin, mau usaha jualan kopi, misalnya. Ayo, kami tidak jual mimpi, kami jual kopi. Nah, dari situ ternyata banyak. Sekarang justru banyak orang taruh. Untuk apa? Untuk bisnis bareng-bareng. Iya. Nah, yang kedua, soal ria tadi. Iya. Ria itu kan bicara hati. Dan ria itu nggak harus menunjukkan kekayaan. Adu jelek aja bisa ria. Iya, betul. Misalnya, dulu saya tinggal di kampung ya, Uncle. Iya. Lo beli di mana sih? Tuh, gue beli di pasar sono. Pasar dekat got ya. Nih, gue belinya di sono. Pasar malam. Jadi adu pasar dekat got sama adu pasar Bener, malam. iya. Itu adu sombong. Berarti nggak harus kaya. Iya. Karena bicara ria itu di sini. Oke. Tidak pada kebendaan. Bahkan yang tidak menunjukkan benda saja, kalau di hatinya bilangin, Uncle pakai jam bagus. Kayak VO-nya TV tuh. Untung aku pakai yang ini, bukan pakai. Untung nggak pakai. Ini buat besar sekali. Sombong sekali. Ada VO-nya kayak di sinetron kan? Belagu. Pasti dia lagi pamer tuh. Aduh, gua nggak boleh yang ini Ustaz. Iya. Nyinyir Kayak banget. gue dong. Di hatinya tuh ada kalimat. Iya. Kayak gue dong. Biar bagus juga gue nggak norak. Iya. Itu udah jadi sombong. Itu pun ya, itu udah sombongnya. Karena hati mainannya. Jadi definisi pamer menurut Islam apa? Sesuatu yang kita tunjukkan untuk merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Sombong tuh kan di situ tuh. Iya. Iya. Nah, itu definisi sombong dalam Islam. Sehingga ada sahabat bertanya, ya Rasulullah tuh ada teman kita itu pakai sendal bagus banget. Wah, dia tuh ria tuh. Oh enggak. Itu justru menunjukkan karunia Allah. Iya. Iya. Nah, karena sombong itu kata Nabi, nah baru di situ tuh. Oke. Ya, Ya. mengecilkan orang, merendahkan orang dan menolak kebenaran. Berarti kalau misalkan menunjukkan keberhasilan supaya mengajak orang juga ikut yuk berhasil bareng-bareng, boleh dong. Boleh. Tinggal Karena sudut pandang yang lihat aja bagaimana. Iya. kan bisa jadi gini, Uncle. Banyak teman-teman, waktu dia usaha A, B, C, dia nggak sukses. Begitu kami ajak, subhanallah, Iya. penjualannya dahsyat. Alhamdulillah. Berarti, Memang harus di sini. buat orang yang pengen bener-bener mau usaha, ini jadi jalan. Betul. Orang bisa. Kayak buka jalan lah penghasilan. sebetulnya. Iya, ya. bener. Ya silakan Sharing, mau disambut ya silakan. Iya. Enggak pun ya nggak apa-apa. Tapi ada kok konkretnya misalnya kayak Betul, gitu ya. betul. Mau disambut juga boleh, disambit juga nggak apa-apa. Kalau istiraj itu apa? Istidraj. Istidraj. Nah, istidraj itu Batasan dalam adalah Islam. sesuatu yang kamu dapat penuh dengan kemewahan, tapi kamu tidak mau ibadah. Semakin kamu nggak ibadah, semakin kamu diberikan nikmat. Itu namanya istidraj. Makanya yang dilarang dalam Islam bukan Ujian kayanya, kekayaan. Uncle. Tapi pada saat kamu kaya, kamu masih bayar zakat nggak? Kamu masih mau sedekah nggak? Ya, berbuat baik nggak? Masih mau berbuat Iya, baik iya, nggak? Iya. Itu tidak dilarang. Nabi Sulaiman kaya. Betul. Nabi Muhammad kaya. Abdurrahman ibn Auf sahabat Nabi kaya. Sayyidina Abu Bakar konglomerat. Sayyidina Umar, Utsman kaya raya. Bahkan banyak ulama yang kaya. Termasuk Imam Malik, gurunya para imam mazhab,
kaya raya. Imam Syaibani kaya raya. Tidak dilarang, yang dilarang pelit, tidak mau zakat. Nah, itu yang tidak boleh. Kayaknya mah kalau bisa harus. Ibu kaya nggak, Bu? Masya Allah, yang penting kayak hati, ya kan kita di mana-mana kita ngerasa bahagia, senang. Walaupun rumah segede gini, tapi jarang di sini karena harus kerja. Ya udah dinikmati. Kantornya di seberang. Iya di seberang. Iya, tapi good point loh. Membangun kantor berdekatan dengan rumah. Iya. Ya silakanlah sibuk. Jamnya harus pulang. Betul. Makan siang bisa pulang. Dan itu sebenarnya intinya Kamu adalah yang nyuri ya, irit jangan-jangan. bensin. Oh iya, main Q lagi nih. Kalau beli bensin kan, Masya Allah. Ada tuh pom bensin. Ya kagak juga buat Tadi mobil, aku mau masukin mobil kan lumayan ya. Full tank masuk dalam gitu loh. Pulang-pulang kan enak gitu. Kayaknya lebih besar perawatan ini gua deh, lantai gua deh hancur mobil Uncle masuk. Aduh, tapi lucu, seru ngeliatnya ya. Tapi itulah viral langsung, wih, rumah ada pom bensin, ada lapangan ini, ada itu. Dia nggak tahu ada hati yang indah di dalamnya. Iya, Masya Allah. Iya Amin, amin, kan, iya kan kayak gitu kan. Nah, tapi wujud membangun rasa syukur itu mungkin bisa sharing ke viewersku, Ustaz. Ya, pertama ayah saya selalu mengajarkan bahwa dulu ayah saya pesantren. 8 tahun kurang lebih di Purba, Sumatera Utara, namanya Mustafa Wiyah. Orang pasti tahu pesantren tertua. Saya bilang sama ayah ini kan pesantren lama banget ya, kenapa ayah nggak jadi kiai? Apa kata ayah? Saya merantau, saya cari uang. Walaupun kemudian ayah jualan sepatu di pinggir jalan, kemudian jualan kelontong di rumah. Saya kepengen uang saya bermanfaat untuk kebaikan, untuk pesantren. Nah jadi saya tuh kerekam gitu loh, bahwa oh iya juga ya. Karena ayah bilang gini, kalau kamu mau jadi orang cerdas, kamu nggak usah bikin pesantren, kata ayah. Terus bantu aja pesantren, bangun aja pesantren punya orang. Kamunya tetap di rumah, pahala yang ngaji, yang ngajar dan belajar, kamu dapat. Bener juga, tanpa resiko nih. Iya. Kan intinya nyari pahala, intinya nyari jariah, intinya nyari kebaikan. Walaupun kami akhirnya sama April berpikir satu waktu kami harus punya pesantren, tapi kayaknya anak-anak deh yang lanjutin. Anak-anak yang, karena kami udah terlalu tua, terlalu sibuk. Aku muda loh. Tunggu. Stop. Aku juga mau bilang terlalu tua. Sebentar. Yang sebelah sini apa kalau gitu ya? Gitu. Sebentar. Kami itu kamu ditiadakan. Oh, ya gitu dong. Aku juga. Kami tua kan. Masih olahraga loh. Iya loh. Olahraga tadi. Masih bisa loh. Boleh 13 tahun lebih tua, tapi kan saya nggak kalah. 13 tahun baru tahu. Angkel 53 loh Uncle nih. Masya Allah. Dibandingkan gue kan 40. Iya, alhamdulillah. Tapi kan kita bertemu dari zaman kapan? Wajahnya Begini-begini aja. Nggak berubah. Dan kondisi fisik badan gitu loh tetap dijaga, itu yang paling penting. Iya, sehat penting. kan? Masya Allah. Maksudnya menjaga gitu loh. Iya. Ikhtiar kan harus dia lakonin terus, baik itu mau kerja ataupun jaga badan. Kalau nggak sehat mana bisa kerja. Iya, Lebih wujud baik rasa syukur itu Iya. menjaga kondisi tubuh. Tapi pada waktu suami terpuruk, keadaan itu terpuruk, apa nasihat April yang untuk keluarga ini? Aku tuh saat aku tahu Ustadz keadaannya waktu itu cashless gitu ya, terus udah gitu. Cashless tuh seberapa sih? Maksudnya kayak bener-bener dia nggak pegang Cashless-nya cash kalian gitu loh. gitu. Aku juga nggak pegang cash karena sekarang udah ada namanya nggak usah pakai cash. Kartu. Iya, aku nggak pernah cek deh dompetku. Duh, nggak ada, bener. Iya, maksudnya artinya tabungan juga nggak ada karena waktu itu kita lagi ngebangun villa kan. Terus jadi itu sebenarnya aku juga Ya, aku tahu teman villa. Aku ingat banget ceritanya itu. agak ngerasa bersalah gitu, Uncle. Waktu itu Ustadz tanya kan, ini pembangunan lanjutin nggak ya? Soalnya katanya pandemi. Terus aku bilang, alah paling 3-6 bulan, udahlah nggak apa-apa. Nanti kan kita kerja lagi gitu ya. Terus Itu kan pun aku orang udah ribut tuh. Pandemi bangun villa, wah pokoknya semua yang dilakuin udah pokoknya cerita deh. kayaknya semuanya salah gitu ya. Perasaan nggak minta uang sama mereka juga itu gitu. poinnya sebenarnya itu ya. Iya, jadi aku juga ya udahlah, aku juga cuek aja. Yang penting kita juga punya tujuan. Tujuan kita buka bangun villa, bangun usaha itu kan meng-hire menjadi lapangan pekerjaan buat orang lain. Betul. Minimal Ustadz selalu pesan April, nanti kalau misalkan buka lapangan pekerjaan utamain orang-orang sekitar gitu pesannya. Jadi aku juga selalu oh ya udah, kita senang dong. Kayak di villa sekarang yang jaga tapi kita siapin rumah juga, dia sama keluarga bisa di situ. Dan yang proper bener-bener ada kamar mandi, kamar ruang tamu gitu ya, dia hiduplah di situ.
Nah jadi saat itu emang Ustadz minta keputusan, aku yang suruh nggak apa-apa lanjutin aja, nanti bangunan udah waktu itu udah 40%, nanti rusak lagi kalau nggak dilanjutin, udah nggak apa-apa, bismillah. Nah ternyata case-nya Ustadz tuh udah langsung habis karena ngebangun itu. Aku nggak tahu karena Ustadz nggak pernah cerita. Nah akhirnya pas Ustadz cerita, alhamdulillahnya Uncle aku sangat rajin menabung gitu. Jadi aku tuh kerja juga, terus menabung lah. Jadi pas Ustadz dengar kayak gitu, aku bilang ya udah ini pakai tabunganku. Kamu ada tabungan segitu? Iya nggak apa-apa, udah pakai aja, nggak usah dipikirin. Ustadz bilang nggak mau aku maunya pinjam aja. Nanti suatu hari pasti aku ganti. Aku akan berusaha. Kan maunya yang iya dia bertanggung jawab lah gitu. Terlihatnya doang gagah. Kalau nggak gagah, nggak anteng sampai sekarang yang ini. Iya. Tapi aku cerewet banget Uncle, Tadi jujur. kita cerita kan, kita kan di sana tuh di tempat private kalian tuh kan, bawahnya gitu, atasnya kamar. Ya malaman kita suka turun, ngapain? Hari malam Jumat turun ngapain? Apa kayak gitu kan? Gitu kan. Ngopi, betul. Itu kan biarin aja kalau mikirnya. Iya benar. Ngopi lah. Nonton TV ngopi. Habis ngopi wirid lagi kan gitu. Iya, jadi ada bagian-bagian Ustadz tuh yang mungkin nggak semua laki-laki, nggak semua suami nggak mau diocehin sama istrinya ya, tapi Ustadz tuh sangat menerima gitu. Jadi aku tuh cerewet Uncle. Aku taunya gitu sih dari dulu ya. In a good way ya. Tahu banget deh cerewetnya dia Uncle. Iya, Aduh. jadi sampai kayak beli apapun itu buat apa nanti? Loh, fungsinya buat apa? Lama nggak? Kamu pakai nggak? Kamu banyak pertanyaan sampai gini. Aduh April, iya ya. Ini aku tuh kan cari uang ya. Terus kamu masa pertanyaan ya nggak apa-apa kan harus berfungsinya dengan banyak. Jadi pertanggungjawaban kan ada. Iya, aku tuh sangat-sangat picky banget orangnya. Dalam artian kalau membuat sesuatu ini harus ada hasilnya. Iya. Gitu, aku segitunya. Jadi dia sangat bersabar sekali menurut aku. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saat Ustadz waktu itu terpuruk case-nya, aku dengan senang hati pakai aja nggak apa-apa. Aku support. Dan hampir setiap hari aku tuh kayak memuji-muji dia gitu. Aku takut dia tuh kayak down gitu. Down ya? Iya. Sempat down? Ya enggak sih sebenarnya, yang namanya orangnya biasa kerja hari-hari tiba-tiba kontrak semua, bayangin. Betul. Itu di-stop. semua kok. Iya. Pada saat itu ya hampir kena semua orang ya. Iya. Tapi justru disitulah kita dikasih berkah lain untuk mau apa enggak bikin sesuatu yang beda ya. Jadi Saya tuh lebih hampir kreatif, ini Uncle. hampir lari dari rumah untuk cari pekerjaan. Hampir. Karena udah nggak tahu mau ngapain, saya bilang sama April, saya nggak tahu bertanggung jawabnya sebagai suami itu seperti apa. Kalau diizinkan, saya mungkin merantau. Saya lari, merantau, saya mau cari pekerjaan buat makan kalian. Tapi subhanallah, Allah tolong kita. Ada ilham yang tadi saya cerita. Saat di tengah sulit, datang tetangga yang sulit, dan saya masih buka pintu. Itu ya. Dan saya dapat ilham itu, saya dapat petunjuk itu. Saya bilang di sisa-sisa apa yang saya punya. Ya Allah, saya nyerah. Saya nyerah. Saya serahkan semua ini padamu ya Allah. Yuk jalan, kita tawarkan. Jalan. Kami berdua nyetir berdua, karena kami nggak bisa ngajak orang. Kami nggak nginep, kami tidur di mobil. Kadang di pom bensin. Kadang di pom bensin, kadang kami ditawarkan oleh teman-teman kami yang punya rezeki. Sini aja nginep, kami nginep. Sampai segitunya. Segitunya. Dan itu pernah ada, Uncle, aku ada jadwal pemotretan, kita bersyukur banget kan dibayar gitu. Terus udah gitu, April mau naik pesawat nggak? Terus Ustadz bilang, uang buat naik pesawatnya nggak usah buat naik pesawat, aku setirin kamu aja. Jadi kita hitung buat bensin tuh segini, oh iya masih ada lebihnya ya, alhamdulillah buat makan. Jadi Ustadz jadi supir aku. Saya dikasih 500.000 Uncle. Ini buat kamu nyupirin aku. Saya terima. Istilahnya orang, saya merantau ya saya mau kok. Iya. Apalagi pas isi dapat pekerjaan pemotretan, dikasih tiket pesawat, sampai aku bilangin sama panitianya, boleh nggak kita naik mobil aja, kasih aku sisanya buat makan. Iya, Masya Allah. Itu Iya, orang kan nggak tahu kadang-kadang ya. Yang tampakkan yang indah semuanya. Betul, itu Allah yang nutupin kan sebetulnya. Dan memang kami tuh selalu mengajarkan diri kami, Uncle. Saat susah, orang nggak boleh tahu. Iya. Saat senang, kasih tahu. Bahkan cerita pernah susah, itu jadi inspirasi. Tapi saat susah, kamu kasih tahu, kamu kayak ngemis. Saya bilang sama April, jangan pernah mengemis sama manusia. Mengemislah pada pemilik manusia itu sendiri. Masya Allah. Mengemislah, merengek, nangis kami berdua. Tapi semua, baik status apapun, kami tidak pernah tampakkan. Cerita kami pernah, itu sudah terlewati. Iya. Karena perjalanan panjang yang saat itu kami lewati itu,
Alhamdulillah kan menghasilkan. Dan itu kami ceritakan kepada semua khalayak, please, lu jangan putus asa. Gua ngalamin kok. Lu jangan bunuh diri, lu jangan tinggalkan anak keluarga lu. Lu jalan, lu usaha, lu jualan, apa saja. Walaupun setiap orang rezekinya masing-masing. Tapi nggak tinggal diam. Tapi setiap orang punya kemampuan untuk ikhtiar dengan caranya masing-masing. Pesan untuk orang yang pernah gagal, membangun bisnis tapi gagal gimana? Kami juga pernah, kami pernah ditipu. Pesan ayah cuman 2. Kalau bisa kamu bisnis, jangan ditipu, jangan menipu. 2 itu. Jangan ditipu, artinya pada saat kamu bisnis, kamu lihat dulu nih peluangnya, marketnya. Yang kedua, jangan pernah menipu. Sebab sekali kamu menipu, tutup semuanya. Itu sebagus apapun bisnis kamu, sehebat apapun modal kamu, orang gak mau terima kamu. 2 itu pesannya. Betul. Jangan ditipu, jangan menipu. Dan untuk peluang-peluang yang akan datang ya, pasti gitu kan ya? Iya, bismillah. Banyak teman-teman, Uncle, subhanallah ya, tapi saya ikhlas sudah. Datang, tidak bawa modal, hanya cerita, kami modalin. Kami kasih beberapa barang lah. Alhamdulillah. Orang yang nggak datang, barang yang nggak pulang. Dan buat kami ngelihat kayak, ya Allah, dulu saya pada posisi kamu loh. Pernah saya tuh jual sarung, ya, beli 5 sarung sampai orang tuh ngasih 2 kodi, 50 kodi. Saya tetap datang loh ngebalikin barang itu. Saya pernah di posisi kamu kena loh. utang kan. Iya. Kalau saya mau saat itu rakus, saya bisa bawa lari itu 50 kodi, saya cari lagi tempat lain buat nipu. Tapi sampai sekarang, itu tukang sarungnya masih begini sama saya. Baik banget. Baik banget. Itu dari mulai saya belum jadi soulmate. Iya. Karena itu sejarah yang nggak bisa saya lupa, Uncle. Saya sampai ditraktir karyawan loh makan pecel lele. Karena karyawan nggak ada yang saya pecat. Itu luar biasa ya. Iya. Nah, udah nggak dong. Siapa? Ewin ya? Iya, demi mereka sih. Demi mereka kami tetap Kita kerja. keras. Sampai dia, yuk makan pecel ayam, kan gue baru dapat gajian. Allahu Akbar. Jadi karyawan, Iya. Traktir Kita traktir bosnya. gaji, malamnya kita ditraktir. Terharu tapi ini pasti senangnya di sini ya, rasanya bangga. bahagia paling enggak ya Uncle, kalaupun Ustadz bilang kayak gini, Pril, paling enggak kita tuh udah banyak ngerasain kesenangan, tapi orang lain belum tentu. Jadi kalau saat ini Allah uji kita dengan kayak gini, cuma sebentar itu udahlah. Kita jangan ngurangin gaji mereka, jangan pecat mereka, tetap kasih mereka kesenangan. Nanti Allah yang kasih kita kesenangan. Ya udah, itu keyakinan aku. Bismillah. Jadi kita kerja untuk mereka. Pasti akan dikasih karena Amin. ini juga seperti itu. Pasti. Tadi Uncle ke depan nih ya, bejat. Tuh, bengak apa segala macam. Iya. Yang lucu-lucu. Iya, lucu-lucu. Tadi dia pikir, ini rumah siapa? Kok ada yang bejat, ada yang ini gitu. Oh, mungkin reminder supaya nggak bejat gitu. Itu pikiranku ya, nggak tahu. Ini kenapa itu? Pertama, itu sebetulnya mobil-mobil tua kan, Uncle? Iya. Itu impian waktu aku kecil-kecil. Itu, aduh, aku seneng kan dulu kan ya. Yang jangkrik, yang apa zaman dulu kan dulu. Jadi zaman kecil itu, Uncle, aku beli majalah mobil. Pengen. Begitu pas sekarang, kepengenan yang dulu tuh ada aku beli. Itu mobil-mobil tua tuh dipajang. Iya. Nah, terus nama-namanya memang unik. Nah, jadi semua lebih pajangan. Kalau mau dipakai tuh ngerong-ngerong mulu. Iya. Unik, bejat itu berebut jatah. Masya Allah. Jadi pebisnis itu harus berebut. Iya. Karena kesempatan Ya ada dong, istilah compete tidak ya. datang Betul, dua dua kali. kali. Betul. Ayo, pada saat ada kesempatan, rebut, ambil. Bejat, berebut jatah. Bisa jadi jatah rezekimu ada di situ. Iya, dan harus pintar melihatnya. Oh benar. Kan Jadi udah dikasih kan? Benar, bukan cuma Tapi nggak ada kerja. pandangan gitu aja. Iya, bukan cuma Keren. kerja keras, tapi harus juga kerja cerdas. Iya Aku dong. bilang. Jadi harus lihat peluang gitu. Kalau nggak kalah. Iya. Oke, makasih ya dapat ilmu nih. Oh iya, siap, Uncle. Oh, senang banget. Oh, program Uncle ini kan tentang cinta yang Ustadz Soulmate lakukan, April lakukan, itu kan cinta ya menurut Uncle ya. Iya. Cinta terhadap kerjaan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang diberikan Allah sehingga berkah jalan gitu sampai sekarang. Nah, terus Uncle pengen tanya, apa arti cinta menurut Ustadz Soulmate dan April? Cinta itu kan cerita indah tiada akhir. Wah. Paling jago. Speechless lah. Uncle, pada saat Uncle sedih, padahal sedih, Iya. tahu-tahu ada teman datang, sabar ya, Uncle, buat Uncle, walaupun lagi sedih, cuman bilang sabar ya, itu cinta. Tidak hanya sekedar, thank you ya Uncle, gue udah diajak jalan-jalan ke pulau, diajak jalan-jalan ke luar negeri.
gue cinta banget sama lu. No, pada saat sedih saja orang datang cuman bawa sabar ya. Kena di sini hatinya. Ada gue tenang. bareng sama lu nggak sendiri, gue akan support lu. Walaupun lagi sedih, tapi itu cinta. Makanya selalu indah, cerita indah, tiada akhir. Masya Allah, Masya Padahal di Allah. tagline-ku ya, cinta Iya. itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, kadang cinta itu juga meninggalkan. Masya Allah. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Masya Allah. Alvin in Love, cinta untuk semua. Masya Allah, Uncle. Iya kan, seneng ya. Jadi kan, Terima sini aja kasih. nggak nyampe ya. Dari Iya. April gimana cinta? Kalau aku cinta itu menerima. Masya Allah. Jadi menerima segala sesuatu ya kayak kita cinta sama Allah, menerima segala sesuatu ketentuannya. Kadang kita dibikin nyaman banget, kadang ada nih yang tidak nyaman. Tapi ini adalah bentuk cinta karena Allah selalu menemani orang-orang yang sabar. Karena dunia kan tempat diuji ya. Betul. Ya kan, jadi kita siap-siap aja dikasih enak. Kadang-kadang ujian juga enak, diujian ya. Iya, Semuanya gitu. Malah loh. kalau orang sekolah pengen cepat ujian. iya. Biar cepat naik kelas kan? Betul, betul. Meskipun kadang-kadang ya tergantung kitanya nyaman atau enggaknya Iya, ya. iya. Tiba. Udah terima kasih banyak Uncle udah diundang, diterima Sama-sama, di sini Uncle. datang. Menyenangkan daripada pulang anak-anak kelihatannya. Sini. Ada Uncle, ada Uncle. Salim. Salim. Uncle Alvin, ayo. Salim. Salim. Aduh, udah gede-gede banget sini. Ayo. Sini. Ini Akil, ini Mahir. Mahir, Iya, salim Mahir. Uncle. Salim Mahir. Uncle. Salim dong. Aduh. Uncle. Aduh, Uncle itu. Ini ya dia. Tosan aja deh. Tos. Tos aja deh. Oh yang Aduh, jangan. No. Kelempar. Enggak mau Mahir, enggak mau kayak gitu sama Uncle. Oke. Itu teman ayah, Mahir enggak boleh. Lumayan dipijitin. Ya Allah. Kalau udah gede dikit nggak kuat saya. Kalau segini oke. Once again thank you banget. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dan semoga diperpanjang terus ya. Amin. Ya, amin. Dan Angkel ikut senang melihat keberhasilan sahabat. Dan waktu itu Angkel pengen kasih sesuatu. Coba ya. Ini dari Alvin in Love Masya buat Allah. Ustaz dan juga buat Thank April. you, Uncle. Nah, buat kamu tuh. Terima kasih. kasih. Ini bukan es krim. Harum loh, Dik. Buat Oke. dicium. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mau. Boleh, membuat kamu.